Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Muslikan selaku dosen pembimbing mata kuliah PPKN, dan tak lupa pada teman-temanku yang berbahagia. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Hakikat, Instrumensi, dan Praktis Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila, dengan kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Fadil Amanurullah sebagai moderator, Alfitriana Mu'arifah dan Farihana Ridaya sebagai presentator 1 dan 2, Aini Al-Fatihah dan Haidarofi Hairullah sebagai resume materi 1 dan 2, Nisa Atul Husna sebagai pembuat PPT, Ella Febrian dan Putri Nuraini sebagai editor 1 dan editor 2. Baik, mari kita simak pembahasan berikut ini. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Lalu, apa demokrasi itu? Menurut Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, and for the people. Menurut Sisset 1999, demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensional, yakni secara filosofis demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip, secara sosiologis sebagai sistem sosial, dan secara psikologis sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat. Ada 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama, Carlos Alberto Torres 1998, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni Classical Aristotelian Theory, Medieval Theory, dan Contemporary Doctrine. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat warganegaraan. Sementara itu, dalam tradisi Medieval Theory, pada dasarnya menerapkan Roman Law dan konsep Popular Sovereignty, menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam Contemporary Doctrine of Democracy, konsep republikan dipandang sebagai the most genuinely popular form of government, atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Yang kedua, Torres 1998 memandang demokrasi dapat ditinjau dari 2 aspek. A. Formal demokrasi. Aspek ini menunjukkan pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Misalnya, demokrasi dapat dijalankan dengan menerapkan sistem presidensial atau sistem parlementer. B. Substantif demokrasi. Aspek ini menunjukkan pada bagian proses demokrasi itu dilakukan. Proses demokrasi itu dapat diidentifikasi dalam 4 bentuk demokrasi. A. Protective demokrasi. Bentuk ini merupakan proses pemilihan umum dilakukan secara reguler sebagai upaya untuk memajukan kepentingan pasar dan melindunginya dari tirani negara. B. Developmental demokrasi. Bentuk ini ditandai oleh konsepsi atau model manusia sebagai individu yang posesif, yakni manusia makhluk yang mampu mengembangkan kekuasaan atau kemampuannya. C. Equilibrium demokrasi atau pluralis demokrasi. Bentuk yang berpandangan perlunya atau penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme dengan alasan apatisme di kalangan mayoritas warga negara menjadi fungsional bagi demokrasi karena partisipasi yang intensif, dan lain-lain. Yang ketiga, pandangan Mansbridge dalam Participation and Democratic Theory,
yaitu fungsi utama dari partisipasi dalam pandangan teori demokrasi partisipatif adalah bersikap edukatif dalam arti yang sangat luas, bahwa pengalaman dalam partisipasi demokrasi atau akan mampu mengembangkan dan memantapkan kepribadian yang demokratis. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Meskipun demikian tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam UUD NRI 1945. Menurut Mohatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni 1. Cita-cita rapat, 2. Cita-cita massa protes, dan 3. Cita-cita tolong-menolong. Lalu, apa pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern? Pada awalnya dimulai dari sejarah Yunani kuno. Tetapi demokrasi di mata para pemikir Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal. Mereka menilai demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang miskin. Demokrasi Yunani kuno itu selanjutnya tenggelam oleh kemunculan pemerintahan model Kekaisaran Romawi dan tumbuhnya negara-negara kerajaan di Eropa sampai abad ke-17. Namun pada akhir abad ke-17 lahirlah demokrasi modern yang disemai oleh para pemikir barat seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, dan J.J. Rousseau. Perkembangan demokrasi semakin pesat dan diterima semua bangsa, terlebih sesudah Perang Dunia Kedua. Suatu penelitian dari UNESCO tahun 1949 menyatakan mungkin bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Dengan demikian, sampai saat ini demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Hampir semua negara modern menginginkan dirinya dicap demokrasi. Menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Hingga sekarang ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial. 1. Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. 2. Krisis partisipasi politik rakyat. 3. Munculnya penguasa di dalam demokrasi. Dan 4. Demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut: A. Pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. B. Tingkat ekonomi rakyat yang rendah. C. Partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Alfitriana mengenai menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama yaitu sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal. Nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil seperti desa di Jawa. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam 2 macam analisis berikut. Paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara.
di alam Minangkabau. Misalnya pada abad 14 sampai 15 kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Ada istilah yang cukup terkenal pada masa itu bahwa rakyat beraja pada penghulu, penghulu beraja pada mufakat, dan mufakat beraja pada alur dan patut. Dengan demikian, raja sejati di dalam kultur Minangkabau ada pada alur logika dan patut, yaitu keadilan. Kemudian 2. Sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah paham bersamaan manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Sejarah nilai-nilai demokratis sebagai pancaran prinsip-prinsip tauhid itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak awal pertumbuhan komunitas politik Islam di Madinah dengan mengembangkan cetakan dasar apa yang kemudian dikenal sebagai bangsa. Kemudian yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Pelaksanaan demokrasi mengalami dinamikanya. Indonesia mengalami praktik demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Beberapa ahli memberikan pandangannya, misalnya Budiarjo pada tahun 2008 menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu A. Masa Republik Indonesia I pada tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai. Karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Kemudian yang B, masa Republik Indonesia II pada tahun 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat. Kemudian yang C, masa Republik Indonesia III, yaitu pada tahun 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Kemudian yang D, masa Republik Indonesia IV pada tahun 1998 sampai sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia II. Kemudian membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945 pertama, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945 II, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi kita di dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut UUD NRI tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen UUD 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Lembaga Permusyawaratan Rakyat, yakni MPR. Sebelum dilakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi rakyat. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Perhatikanlah beberapa perubahan penting berikut ini. Yang pertama, keanggotaan, kedua, susunan, dan ketiga, waktu sidang DPR. Kemudian yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan hal baru dalam UUD 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 22C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Kemudian mendeskripsikan esensi dan urgensi tentang demokrasi Pancasila.
Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI tahun 1945. Berikut ini diketengahkan 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara Republik Indonesia sebagaimana diletakkan di dalam UUD NRI tahun 1945.